Oke, kita balik lagi di video part kedua. Kita masih ngebahas tentang kinetik energi dan potential energi. Jadi kenapa dibagi dua? Supaya size videonya ini nggak terlalu gede dan durasinya nggak terlalu panjang juga. Oke, jadi di video part pertama kita ngebahas tentang sebuah objek yang kenapa ini? Sebuah objek yang eh, kenai gaya R, kemudian dia berubah posisi menjadi dari sini menjadi dari sini, gitu kan? Kemudian ditanya gitu kan berapa work yang dilakukan oleh gaya R untuk memindahkan benda ini dari sini ke sini. Dan ini kita dapetin hasilnya adalah 3,897,5 kJ per kilogram. Nah, sekarang di soal kedua ini dia ada sebuah objek bermasa 10 kg. Nah, ini masanya diketahui kan. Awalnya dia diam, rest. Nah, kemudian dia mengalami constant horizontal acceleration. Jadi dia mengalami sebuah akselerasi besarnya 4 meter per detik dikarenakan due to the action of resultant force applied for 20 seconds. Jadi misalkan ada ini lintasannya ya. Jadi kita anggap di sini lintasannya di garis lurus karena di sini nggak ada keterangan lebih lanjut terhadap lintasannya gitu kan. Artinya lintasannya dia lurus-lurus saja. Jadi ada suatu benda gitu kan. Nah, si bendanya ini didorong sama gaya F gitu. Nah, akibat didorong sama gaya F, si bendanya ini mengalami percepatan A yang nilainya 4 meter per detik, 4 meter per second kuadrat, dan ini terjadi selama 20 detik. Jadi si benda ini didorong dengan gaya F selama 20 detik, gitu kan? Selama 20 detik nih, 20 second. Nah, di sini adalah kita disuruh tentuin berapa total amount of energy transfer by work, gitu kan? Lihat lagi. Nah, rumus work tadi kan ada berapa tadi nih? Lihat kan? Jadi rumus work di sini adalah delta KE gitu kan. Artinya untuk benda yang kayak gini kita pakai rumus yang tadi yang ke berapa kedua ya, work sama dengan delta KE. Artinya adalah work yang dilakukan oleh gaya F dia akan sama dengan setengah kali massa kali kecepatan pertama, kecepatan kedua kuadrat. Ini kenapa ini kalau bikin angka 2 selalu kayak gini? Kuadrat min V1 kuadrat gitu kan. Nah, ini kita pakai GLB, persamaan GLB kan. Karena pada dasarnya kita nggak diketahui di sini kan kecepatan terakhir itu berapa. Tapi di sini kita punya dua informasi yaitu si kecepatannya ini dan juga waktu gitu kan. Jadi kita pakai persamaan gerak lurus beraturan untuk menentukan V V2-nya gitu kan. Oke. Sorry ini GLBB ya, GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Berubah karena ada percepatannya, oke. Jadi dari rumus GLBB kita bisa tentuin V2 sama dengan V1, V awal ditambah percepatan dikali waktunya, gitu kan. Di sini kan diketahui kalau tadi kondisi awalnya dia adalah rest. Artinya kecepatan awalnya ini 0. Nah, kemudian percepatannya kita ketahui 4 meter per second dan ini adalah 20 second.
Jadi di sini 4 meter per second, dan dia dipercepat selama 20 detik gitu kan. Jadi ketika dia didorong selama 20 detik itu, dia dipercepat dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Nah, artinya V2-nya adalah, hitung pakai kalkulator, 4 kali 20, 80 meter per detik. 80 meter per second. Nah, ini videonya kita masukin ke sini. Jadi, W-nya adalah W-nya sama dengan, tadi kan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini 0, which is karena kondisi awalnya dia diam gitu kan. Artinya ya work-nya tinggal setengah kali masanya. Masanya adalah 10 kg. 10 kg. Kecepatan keduanya 80 meter per second. 80. Satuannya jangan lupa ditulis ya. Ini tidak boleh dilupakan ini. Satuan ini. 80 meter per second dikuadratin. Atau 80 meter per second. 80 meter per second kuadrat dikurang kecepatan awalnya, which is 0 meter per second kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah, kita cari dulu berapakah hasil dari 80 dikuadratin. Square root-nya adalah 6.400, kemudian dikali 10 dibagi 2. 32.000, 32.000, 32.000 pas. Joule. Ini bisa tersingkat jadi 32 kilojoule. Jadi work yang dibutuhkan adalah 32 kilojoule, gitu kan. Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ini lebih dominan terhadap dominan tentang potential energy. Kalau tadi kan kinetic energy kan, sekarang kita masuk ke potential energy. Oke, jadi 3 soal di sini. Kita lihat kepanjangan nggak? Ada ya. Oke, jadi soal pertama ini adalah tentukan gravitational potential energy dalam kilojoule dari 2 meter kubik air yang berada pada ketinggian 30 meter di atas permukaan bumi. Nah, percepatan gravitasinya adalah 9,7 meter per second kuadrat. Kemudian massa jenis si airnya dia sama ya, uniform, yaitu 1000 kg per meter kubik. Tentukan perubahan gravitational potential energy jika gitu kan, atau ketika elevation-nya, ketinggiannya turun 15 meter. Oke. Jadi yang pertama ditanyain adalah jadi pertanyaan pertama, tentukan potential energy untuk di ketinggian 30 meter. Kan? Oke. Jadi rumus potential energy itu tinggal PE sama dengan MGZ. Kan? Jadi kalau mau mencari PE di satu titik, tinggal MGZ, di mana Z-nya di sini adalah PE Z sama dengan 30 meter. Ya kan? Jadi ya Z-nya adalah
masanya. Nah, di sini karena diketahuinya adalah volume dan juga massa jenis, maka kita harus mencari massa ini menggunakan rumus massa jenis gitu kan. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Ya, massa si airnya ini adalah massa jenis kali volume. Jadi kurang lebih dia misalkan ada air gitu lah ya, ada tangki air misalkan. Tangki air seperti ini. Nah, ini ketinggian airnya ini 30 meter gitu kan. Ketinggiannya 30 meter dan airnya ini isinya 2 meter kubik. Oke, kurang lebih gambarnya kayak gini. Jadi massa ini kita cari pakai rumus ini. Jadi massa adalah massa jenis kali volume. Massa jenisnya tadi 1000 kg per meter kubik. Jadi ini buat mencari massa 1000 kg per meter kubik dikali volumenya 2 meter kubik, kemudian dikali G-nya 9,7 meter per second kuadrat. Oke, 9,7 meter per second kuadrat. Kemudian dikali Z-nya adalah 30 meter. Oke. Nah, ini PE1. Ya, kita namain PE1. Jadi PE1 adalah hitung 1000 kali 2 kali 9,7 kali 30 meter. Nah, ini ya 582.000 joule atau 582 kilojoule. Dapat. Nah, sekarang kita ke kondisi kedua, di mana si tangkinya ini turun, misalkan turun sejauh dia turun sejauh 15 meter gitu kan. Jadi dia turun 15 meter. Nah, tentukan gravitational potential energinya juga gitu kan. Jadi di kondisi B ini PE2. PE2 adalah kondisi di mana si Z-nya ini dia ketinggiannya berarti berapa nih? Ketinggian dari permukaan tanahnya adalah 15 meter. Kan? Nah, maka PE2 sebenarnya ini bisa langsung dikerjain ya. Jadi karena kita tahu si Z-nya ini adalah 15 meter dari atas dari permukaan bumi gitu kan. Jadi ya PE2-nya M kali G kali Z untuk ketinggian 15 meter. Nah, tapi karena di soalnya ini dia mengatakan bahwa elevation-nya decreases by 15 meter by 15 meter gitu kan. Artinya sebenarnya di soal yang kedua ini kita lebih diarahkan untuk menggunakan rumus delta PE gitu kan. Jadi bukan rumus PE tunggal. Kan kalau rumus PE tunggal itu misalkan sebuah benda gitu kan sudah diketahui tingginya dari permukaan tanah. Nah, sedangkan untuk delta PE
Kita nggak perlu ngitung berapa ketinggian dia dari permukaan tanah, asal kita tahu perubahan ketinggiannya gitu kan ya, kita bisa ngitung. Nah, kita anggap kita nggak pakai rumus yang delta PE, kita nggak pakai rumus yang PE tunggal gitu kan, yang kayak gini. Yang PE yang rumusnya adalah MGZ. Nah, kita pakai rumus delta PE, which is jadi delta Z di sini berubah jadi delta Z gitu kan. Karena yang diketahui adalah si elevation-nya ini turun sebesar 15 meter. Artinya delta Z sama dengan 15 meter. Gitu kan. Jadi PE, delta PE sama dengan M kali G kali delta Z. Dan which is Z2 min Z1. Maka tadi M-nya udah kita temukan. M-nya adalah 1000 meter kubik dikali 2 meter kubik. 1000 kilogram per meter kubik dikali 2 meter kubik, hasilnya adalah 2000 kilogram. 2 ton. Oke, kita tulis dulu 2000 kilogram. Kemudian dikali percepatan gravitasinya 9,7 meter per second kuadrat. Kemudian delta Z-nya itu min 15 meter. 2000 kali 9,7 kali berapa tadi? 15 meter ya. Kali 15 meter. 291,00. Artinya 2000 kilojoule. Minus. Ya kan? Artinya adalah perubahan potensial energi dari ketinggian ini ke ketinggian tadi ke 15 meter di bawah sini, dia berkurang sebesar minus 291 kilojoule gitu kan. Berarti PE di titik kedua itu adalah PE1 min delta PE gitu kan. Ya sebenarnya rumusnya sama aja sih. Kalaupun mau kita langsung pakai PE tunggal kayak gini, PE2 sama dengan MG Z2 misalkan ya kan. Jadi kan Z1 segini, ini Z1 dari bawah. Nah, Z2 ini setengahnya gitu kan. Ini boleh juga sama aja sebenarnya caranya. Ya ini sama aja, tapi yang kita pakai adalah yang ini kan. Karena di soalnya lebih menekankan ke arah perubahannya. Itu kan jadi ya PE1 min PE2 sama dengan delta PE. Ini tambah ya. Kenapa ditambah? Karena kan delta PE kan sama dengan PE2 min PE1 gitu kan. PE2 oke. Ntar kita tulis lagi. Kan delta PE sama dengan PE2 min PE1 gitu kan. Nah, karena ditanya adalah PE2, maka si PE1-nya ini kan pindah ruas ke sini gitu kan. Makanya tanda ini jadi plus, bukan minus gitu kan. Oke, jadi tinggal kita hitung. PE2-nya adalah berapa gitu kan. Nah, PE1-nya tadi kan sudah kita ketahui 582 kilojoule. 582 kilojoule
ditambah perubahan P-nya, gitu kan, which is P-nya berkurang sebanyak 291 kilojoule. Artinya P2-nya adalah berapa? 582 kurang 291. 291 harusnya kan. 291 kilojoule. Oke, kita lihat lagi kepanjangan nggak videonya, oke. Berarti nanti ada part ketiganya ya. Oke, saya stop dulu.